Oke, kita bedah bareng-bareng yuk. Kalau kalian salah satu dari ratusan ribu investor yang lagi ngincer IPO besar-besaran belakangan ini, pasti kerasa deh ada yang beda. Tiba-tiba aja aturan main di pasar saham kita, khususnya soal penjatahan saham, dirombak total. Perubahannya itu cepat banget, dan bisa jadi jatah lot yang udah kalian incer-incer itu, udah nggak sama lagi. Nah, buat kalian yang lagi ngincer IPO-nya RLCO atau SUPA, dengerin baik-baik, ini penting banget. Kenapa? Soalnya, dua IPO raksasa ini jadi kayak kelinci percobaan pertama buat regulasi baru yang mengubah total cara bagi-bagi saham. Artinya apa? Semua hitung-hitungan yang mungkin udah kalian siapin, kayaknya harus kita hitung ulang dari nol. Ada analogi yang keren banget nih, pas banget buat ngegambarin perasaan banyak investor sekarang. Bayangin deh, kalian udah siap-siap mau lari maraton, dana udah disiapin. Tapi rutenya diubah pas banget sebelum bendera start diangkat. Pasti bingung kan? Dan langsung muncul satu pertanyaan besar. Jadi, aturan main yang bener sekarang tuh gimana sih? Oke, kita langsung aja masuk ke jantung permasalahannya. Di bagian pertama ini, kita bakal bongkar sumber kebingungan utamanya. Ada gap yang lumayan jauh antara apa yang tertulis di dokumen resmi IPO sama apa yang dieksekusi sama sistem. Nah, ini dia biang keroknya. Jadi di satu sisi prospektus RLCO dan SUPA yang udah keburu disebar, itu masih ngerujuk ke aturan lama, yaitu SEOJK 15. Tapi, di sisi lain, sistem e-IPO secara hukum udah wajib jalanin aturan yang paling baru, SEOJK 25. Hasilnya, kacau. Investor bacanya aturan A, tapi sistem ngejalaninnya aturan B. Beda banget. Coba deh lihat secepat apa perubahannya. OJK ngeluarin aturan baru tanggal 17 November. Cuma seminggu kemudian, RLCO udah mulai masa penawaran, terus disusul SUPA. Ini ngebuat mereka jadi dua emiten pertama yang ngerasain dampak penuh dari regulasi baru ini secara, real time. Sekarang, yuk kita kenalan sama biang keladi dari semua kebingungan ini. Di bagian kedua, kita bakal coba bedah aturan baru yang namanya SEOJK 25 dan kita cari tahu sebenarnya apa sih tujuan dibalik semua perubahan ini. Kalau kita lihat di atas kertas sih tujuannya mulia banget. OJK pengen pasar kita lebih teratur, investor lebih terlindungi, dan yang paling penting, mereka mau saham IPO itu nggak cuma ngumpul di tangan segelintir pemain gede aja. Kedengarannya bagus kan? Tapi gimana implementasinya di lapangan? Salah satu perubahan paling dasar itu ya ini, klasifikasi nilai IPO-nya. Dulu cuma ada 4 golongan, sekarang diperluas jadi 5. Coba perhatiin deh, RLCO itu masuk di golongan I, sementara SUPA karena IPO-nya jumbo banget, masuk di golongan V. Nah, klasifikasi ini penting banget, karena nanti bakal nentuin seberapa besar porsi saham yang dilempar buat publik. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu istilah kunci yang harus kita pahami bareng. Penjatahan terpusat, atau gampangnya kita sebut aja pooling. Gampangnya gini, bayangin ada satu kolam saham gede yang disiapin khusus buat publik. Nah, kolam ini nantinya dibagi lagi buat dua jenis investor. Retail yang pesennya di bawah 100 juta dan non-retail yang pesenannya di atas 100 juta. Aturan baru ini intinya mengubah cara bagi-bagi kolam ini. Oke, nah ini dia nih bagian paling dagingnya. Yuk kita sandingkan langsung aturan lama sama aturan baru dan kita lihat gimana perubahan ini bisa ngubah nasib kita-kita sebagai investor retail. Ini dia teman-teman, perubahan yang paling fundamental. Dulu, di dalam kolam pooling tadi, rasionya itu timpang banget. Porsi buat non-retail itu 2 kali lipat lebih gede dari porsi retail. Sekarang, dengan aturan baru, rasionya jadi seimbang, 1:1. Porsi investor retail dan non-retail dibikin setara. Kalau kita lihat di gambar ini, perubahannya kelihatan jelas banget. Anggap aja kue ETI pooling, itu tadinya dipotong dengan porsi cuma 33% buat retail, dan sisanya 67% buat non-retail. Nah sekarang, kuenya itu dibelah pas di tengah, 50-50. Porsi buat retail jadi melonjak drastis, sementara porsi buat non-retail di jalur ETI pooling jadi menyusut. Oke, ngomongin aturan sama rasio mungkin bikin pusing ya. Sekarang kita bikin simple. Kita terjemahin perubahan ini jadi angka real. Di bagian ini, kita bakal lihat langsung gimana dampaknya ke jumlah lot yang bisa kalian dapetin. Nah, kita coba simulasi ya. Ambil contoh, ada investor retail pesen 90 juta rupiah. Pakai aturan lama, di IPO RLCO dia mungkin cuma dapat sekitar 17 lot. Tapi dengan aturan baru, lihat ini. Dan, boom! Jatahnya loncat jadi sekitar 26 lot. Hal yang sama juga kejadian di SUPA.
Dari yang tadinya mungkin cuma dapat 61 lot, sekarang bisa dapat 91 lot. Ini kenaikan yang luar biasa banget. Jadi, intinya apa buat kalian? Gampangnya gini, perubahan rasio ini berpotensi naikin jatah saham kalian sebagai investor retail sampai 50%. Ya, bener, 50%. Ini angka yang sangat signifikan. Tapi ya gitu, namanya juga kue. Kalau potongan buat retail makin gede, artinya potongan buat yang lain ya makin kecil. Waktu jatah retail naik, jatah buat non-retail di kolam co-pooling ini otomatis turun. Contohnya investor yang pesen 500 juta, dia malah bakal ngelihat jatahnya berpotensi turun sekitar 25% di bawah aturan baru ini. Oke, sekarang kita coba mikir lebih luas lagi. Perubahan ini efeknya bukan cuma buat kita-kita aja, tapi juga mengubah strategi para pemain besar di pasar, yang sering kita sebut bandar. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat investor retail. Kalau para pemain besar ini dapat jatah saham lebih sedikit dari jalur publik, gimana nasib pergerakan harga sahamnya setelah IPO? Kemampuan mereka buat menggoreng atau ngendaliin pasokan saham di awal-awal listing jelas jadi berkurang kan? Jadi, aturan baru ini kayak ngasih jebakan buat para pemain kakap lewat 3 cara. Pertama, porsi mereka di kolam publik dipangkas. Kedua, ada batasan pesanan baru buat mereka. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik. Bahkan jatah pasti atau fixed allotment mereka yang biasanya aman sentosa, sekarang bisa ikut dikorbanin buat menuhin permintaan publik yang membludak. Tapi ya gitu deh, di mana ada aturan, di situ ada jalan tikus. Konsekuensi logis dari semua pembatasan ini adalah potensi maraknya penggunaan akun joki atau nomine. Pemain besar mungkin nggak akan lagi pesen pakai satu akun raksasa, tapi kemungkinan besar bakal dipecah ke puluhan bahkan ratusan akun kecil-kecil, biar tetap bisa dapat porsi yang mereka mau. Dan akhirnya kita sampai di pertanyaan penutup. Di satu sisi, aturan baru ini secara struktur emang ngasih kesempatan lebih besar buat investor retail. Tapi di sisi lain, apakah ini cuma mindahin permainan dari yang tadinya terang-terangan jadi lebih sembunyi-sembunyi di balik layar? RL Sioda dan Supa bakal jadi pembuktian pertama, apakah OJK berhasil bikin distribusi saham lebih adil atau malah nggak sengaja menciptakan taktik baru yang lebih canggih? Kita lihat saja nanti.